Puskesmas Loduri vaksin warga dalam pencegahan penularan COVID-19. Tenggarong, Media Reformasi. Tim redaksi Eskom Media Reformasi pada tanggal 3 Juni 2021 mendatangi Puskesmas Loduri untuk mengklarifikasi terkait pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah atau sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Haji Nawawi selaku Kepala Puskesmas Loduri saat diklarifikasi terkait upaya pencegahan yang dilakukan mengatakan, vaksinasi ini adalah program pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan. Kami melaksanakan vaksinasi ini dari persekian skripsi atau arsip, kata Nawawi. Jadi sasarannya di wilayah Loduri ini pertama itu ada upaya bagi masyarakat, kemudian TNI Polri, juga sasarannya itu ada guru dan lansia. Kemudian nanti akan mencatat jadwalnya agar lansia menjadi prioritas kami yang paling atas. Untuk yang diprioritaskan sekarang adalah TNI Polri, termasuk aparatur desa yang sifatnya selalu melayani masyarakat. Lanjut Nawawi. Kalau antusias masyarakat, minatnya cukup antusias. Hanya kami melaksanakan itu berdasarkan data vaksin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Kami membuat jadwal pelaksanaan vaksin itu adalah setiap hari Rabu dan Kamis dengan targetnya dalam satu hari 150 orang. Kalau target sasaran di sini 1.782 orang dari 30.000 jumlah penduduk. Untuk sekecamatan Lojanan keseluruhan yang sudah tervaksinasi sebanyak 3.066 orang dan kasus desa Loduri ini sebanyak 1.089 orang. Jelas Haji Nawawi. Jadi vaksinasi ini adalah program pemerintah pusat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan. Kami melaksanakan vaksinasi ini adalah berdasarkan instruksi target Pak. Jadi sasaran di wilayah kerja kami Puskesmas Loduri ini pertama itu adalah pelayan masyarakat, kemudian institusi formal, kemudian TNI Polri, kemudian sasarannya itu adalah guru, sasarannya itu adalah lansia. Kemudian nanti akan mencakup keseluruhannya yang usia 18 tahun ke atas. Tapi yang diprioritaskan saat ini adalah TNI Polri, kemudian lansia, kemudian guru dan pelayan masyarakat, itu termasuk aparatur desa dan kader itu dulu. Jadi versi yang diutamakan itu orang-orang yang diperkirakan akan melayani masyarakat. Betul Pak. Kemudian masyarakat umum biasa. Nah kemudian dalam pelaksanaannya Pak, bagaimana? Apakah ada permasalahan kendala-kendala terkait itu minat masyarakat untuk mengikuti vaksin? Kalau pelaksanaannya kami sesuai dengan prioritas. Prioritasnya pertama adalah guru, kemudian tadi lansia, TNI Polri dan pegawai negeri. Itu adalah prioritasnya. Kalau antusias masyarakat minatnya cukup antusias minat. Hanya kami melaksanakan itu berdasarkan jatah vaksin yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, itulah yang kami laksanakan. Karena kan sekarang kan dengan satu vial itu untuk jatah 10 orang. Jadi targetnya misalnya Puskesmas Loduri ini menyelenggarakan sejumlah vaksin yang diberikan kepada kami. Kami menghitung ini cukup untuk berapa orang. Nah itulah yang kami laksanakan. Jadi kami membuat jadwal pelaksanaan vaksin itu adalah setiap hari Rabu dan hari Kamis. Targetnya dalam satu hari adalah 150 orang. Kalau sasarannya itu sebenarnya di sini sasarannya kemarin 12.000 Pak. 12.000 sasaran keseluruhan. Tetapi yang baru dilakukan itu baru sekitar 1.200 atau 1.300 Pak. Secara detailnya nanti ada data di tim data Pak. Jadi
10% ya Pak ya, 10% lebih Iya. yang terjangkau. Ya, kami tidak bisa paksakan karena kan memang hanya dijatah kabupaten Kutai ini agar mungkin targetnya kan di seluruh kabupaten, di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ada 32 puskesmas. Mereka akan bagi nih di puskesmas 20 berapa, Luacana berapa, 20 berapa, dan seterusnya. Dia akan bagi ini supaya merata gitu mungkin. Itu adalah kewenangannya ada pada dinas kesehatan. Setelah ini sudah ada yang keberapa dilakukan Vaksinasi ini kalau tidak salah sudah tiga tahapan. Tiga tahap. Tahap pertama itu adalah guru, kemudian lansia, kemudian yang ini adalah lanjutan guru yang dosis kedua dan lansia lanjutannya. Ada kebutuhan dari masyarakat setelah melakukan vaksin. Artinya dampak dari vaksin selama ini tidak ada komplain Pak, belum ada komplain, tidak ada, jadi kayaknya aman-aman aja. Masyarakat sama sekali tidak ada laporan bahwasanya ada keluhan ini panas. Kalau gejala umum seperti kayak pusing, panas, lapar, ngantuk ada. Tapi kalau secara laporan yang sifatnya TV yang tidak. Biasanya hanya ringan saja, tanpa dari apa itu reaksi vaksin Pak, wajar aja. Kemudian tidak ada pembentukan antibodi. Iya, otomatis kan seperti itu. Iya. Nah, cuman nggak lewat tukang usaha. Ya. Yang sering terjadi itu hanya perasaan lapar dan ngantuk, itu yang sering dilakukan Pak. Dampak Daripada itu. Ya kalau lapar kita nggak bisa ngatasin lah ya. Ya silakan Pak, makan seperti itu. Jadi kalau ini jadi kira-kira ini apa yang harapan Pak Nawawi setelah pertama tadi melihat antusias masyarakat bahwa ini kan banyak Pak terkait masalah kepengen imunisasi. Kemudian yang kedua, sedangkan Pak Nawawi sebagai kepala puskes melaksanakan vaksinasi itu sesuai dengan target apa itu dari sesuai dengan jatah yang diberikan. Nah, kira-kira harapan Pak Nawawi seperti apa? Harapan kami vaksin harusnya tersedia di puskesmas sehingga kita bisa memberikan pelayanan setiap hari Mas, harusnya. Kalau kita lakukan setiap hari artinya nanti kita bisa terjadwal. Kita tidak boleh menyimpan vaksin di lama-lama di puskesmas. Pertimbangan dinas kesehatan karena untuk pemerataan kebutuhan sehingga kita dijatah. Kalau keinginan kami ya kalau bisa standbykan aja vaksin di sini sehingga kita punya target yang 12.000 bisa segera tercapai. Tapi alasannya kan karena keterbatasan. 2.000 jiwa itu termasuk 12.000 jiwa itu termasuk anak. Tidak, itu kan dibatasi dari usia 18 tahun ke atas lah. Ya, 18 tahun ke atas yang Wajib melakukan itu. Yang wajib untuk diberikan vaksin. Jadi selama ini ya tidak ada masyarakat sangat berantusias ikut ya jatah yang kami berikan, maka terkendalanya itu sehingga kami atur untuk dalam 1 minggu itu dilakukan 2 kali, yaitu pada hari Rabu dan hari Kamis. Nah itu dengan adanya ini kan otomatis ada nggak kecenderungan sosial masyarakat atau kok nggak tervaksin gitu, ada keluhan-keluhan seperti itu? Ya pertanyaan itu sih ada, tapi alasan dari kami atau dari Kabupaten Kutai adalah diprioritaskan dulu. Nah, terutama yang kontak erat sering melayani masyarakat ini kan potensi untuk terjadi tuberkulosis positif kan besar Pak, sehingga itu dulu yang didulukan. Kemudian Pak Nawawi, kalau misalnya kita tidak memiliki kemungkinan misalnya soal terjadi keluhan dari masyarakat, misalnya ada yang kembali terkait masalah vaksin, kan minimal kan kita punya antisipasi. Nah, upaya apa yang menurut Bapak yang dilakukan ketika misalnya ada permasalahan di masyarakat terkait masalah dampak? Ya. Yang jelas kami bekerja secara tim Pak.
Di sini kami akan di-backup 2 dokter, kemudian beberapa peralatan medis yang sudah kita siapkan tentang emergency, dan semua pelaksana vaksinator itu sudah dilatih semua. Kemudian hubungannya dengan rumah sakit kita juga sudah continue untuk komunikasi. Kita juga ada dokter spesialis seperti pelindungnya, yaitu dari rumah sakit. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang perlu dikonsultasikan segera, maka kewenangan dokter untuk mengkonsultasikan itu antisipasi. Jadi hubungan kami sudah sangat baik dengan rumah sakit. Misalnya ada kembali hospital, nggak bisa segera ditanggulangi. Siap. Jadi pertama bicara itu ya mudah-mudahan Puskes Waduri bisa melakukan kewajibannya, melaksanakan tugas lebih baik, dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah. Iya, coba. Oh, ini lama betul nang-nang. Maju-maju lagi. Sekarang. Tunggu itu datang lagi, nganggur, Pak. Ibunya, Pak. Nah. Oke, sudah nih. Dah. Yuk. Tensi darahnya dulu. Iya. Iya. Sudah. Siap. Alhamdulillah. Berani kan? Di atas masih belum. Ya, bukan berarti atasnya penambahan kita minta aja apa gitu pengadaan dinas sekarang pakai aplikasi Aspak. Ada kementerian bisa untuk ringkus langsung. Bisa nanti jumlah pasien yang sudah diisolasi. Saya hitung dosis Pak ya, dosis 1 sama dosis 2. Dosis 1-nya itu 1089. Dosis 2-nya 956. Nah itu, ini sudah yang baru 2, 3. Itu tahap 1, 2, 3. Sama dari ini kan? Jadi 1089, 956. Ya kan setiap orang divaksin 2 kali. Iya. Bukan, maksud saya ini jumlah orangnya berapa? Keseluruhan. Ya ini Pak. 1000. Tahap ini dosis 1 1000. Saya ini jumlah orangnya kan. Nah, ini 956. Benar ya? Nah, jadi ini yang kedua. Jadi yang jelas yang sudah tertolong ini artinya 2005. Nah, ini Pak. Dosis 1. Oh, dosis 2 ini yang mengulang. Jadi jumlah yang pasiennya ini yang ya. Kita keseluruhan dosis ini. Pak, jumlah penduduk di Waduri itu berapa jumlahnya? 35.000. 35.
Nah, yang 2 ya. Nah sekarang yang sudah tervaksin, yang wajib vaksin berapa? Kalau untuk vaksin kita dikasih sasaran dari dinas kesehatan itu 12. Cek data dulu boleh ya. Iya Pak. Nggak enak. Enggak ya, nggak enak. Kalau beli besok lagi yang beli. Reporter SKO Media Informasi Amziana Putri melaporkan dari Desa Loduri Ilir, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.